Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man asfaita min ibadikal mu'minina man waffaqtahu litafaqquhi fid din, wa nashkuruka ala ma 'allamta wa hadaita wa qawwamta, wa nas'aluka an tusalliya wa tusallim ala sayyidil mursalin Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi sufunin najati wa ashabil hudati, wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, mengawali pertemuan kita kajian ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga saat ini kita begitu banyak diberikan limpahan rahmat, dan mudah-mudahan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita ini selalu kita syukuri dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebab syukur tersebut. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita bersama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa tergolong umatnya yang setia, dan kita nantinya mendapatkan syafaatul uzma beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil bararati wa ruhi mabaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al kamilin wa syuhada'i salihin wa khususan al fasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutamin asyatil kiram radallahu anhum wa an baqiyati sahabati wal qarabati wa jami' tabi'in wa tabi'in wa man tabi'in bi ihsanin yaumiddin wa syamsul qadir al-jalil wa syamsul muslimin. Afadallahu alaina bi barakatihim warzuqna kamala mutaba'atihim wal istiqamata ala tariqatihim wa hifzna fi zumratihim bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sampai pada wala hadda. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadda li aktsarihi. Wala hadda dan tidak terbatas. Wala hadda dan tidak terbatas li aktsarihi, bagi paling banyaknya haid. Suci, maaf. Suci, paling banyaknya suci. Makanya kenapa di sini tertulis wala hadda li aktsarihi dan tidak ada batasannya untuk masa suci seorang perempuan. Karena ada satu contoh dari putri bungsu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah Sayyidah Fatimah Zahra itu tidak pernah mengalami haid. Hanya itu saja. Jadi yang lain ya biasa. Seperti Ibu Hawa ketika pertama kali memetik pohon gandum sehingga mengeluarkan getah,
Dan juga karena sebab itulah Ibu Hawa setiap bulannya haid, kecuali putri Rasulullah Fatimatus Zahra yang tidak pernah haid, putri bungsu beliau. Hanya satu itu. Al-makna artinya anna aktsara tuhri la yuqaddaru biqadrin. Anna aktsara tuhri, sesungguhnya paling banyaknya suci. Anna, sesungguhnya aktsara tuhri, paling banyaknya suci, la yuqaddaru biqadrin. La yuqaddaru, tidak bisa dikira-kirakan dengan perkiraan. Wadzalika bil ijma', wadzalika, dan keterangan itu bil ijma'i, dengan kesepakatan ijma' ulama. Faqad tamkuthul mar'atu dahraha bila haidin. Faqad, dan maka terkadang, faqad maka terkadang, tamkuthu didapati, faqad maka terkadang, tamkuthu didapati, al-mar'atu siapa perempuan, dahraha akan jangka waktunya, akan jangka waktunya bila haidin, tanpa haid. Kita lanjut. Aqallul nifasi majjatun wa ghalibuhu arba'una yawman wa aktsaruhu sittuna. Aqallul nifasi, adapun paling sedikitnya nifas, paling sedikitnya nifas, majjatun, ialah satu muntahan. Seret gitu saja. Paling sedikit untuk nifas. Wa ghalibuhu, dan biasanya artinya kebanyakan, kaprahnya, arba'una yauman, ialah 40 hari. Wa aktsaruhu, dan paling banyaknya, wa aktsaruhu, dan paling banyaknya nifas, situna yauman, ialah 60 hari. 60 hari. Jadi selama 60 hari itu keluar terus darah setelah melahirkan dari seorang perempuan. Al-makna artinya anna aqallan nifasi, al-makna artinya anna aqallan nifasi, sesungguhnya, anna sesungguhnya, aqallan nifasi, paling sedikitnya nifas, paling sedikitnya nifas, daf'atun minad dami, daf'atun ialah segumpal, daf'atun ialah segumpal, minad dami, dari darah. Faqallu zamanihi lahdatun, jadi hanya menerangkan yang di atas itu. Wa ghalibuhu aqallu nifasi majjatun, wa ghalibuhu menjelaskan itu. Faqallu zamanihi, dan paling sedikit waktunya, faqallu zamanihi, dan paling sedikit waktunya, lahdatun, sejenak. Wa ghalibu zamanihi arba'una yawman, wa ghalibu zamanihi, dan kaprahnya, zamanihi waktunya, kaprahnya waktunya, nifas, arba'una yawman, ialah 40 hari.
Taqaddamatil layali am ta'akhkharat. Taqaddamat mendahului apa perhitungan, artinya maju. Al-layali apa malamnya. Taqaddamatil layali maju perhitungan al-layali apa malamnya. Am ta'akhkharat atau mundur. Am ta'akhkharat atau mundur. Wa aktsaru zamanihi situna yauman bilayaliha. Wa aktsaru zamanihi dan paling banyak waktunya nifas situna yauman 60 hari. Wa aktsaru zamanihi dan paling banyak waktunya nifas situna yauman ialah 60 hari bilayaliha dengan malamnya 60. Taqaddamat perhitungan malamnya maju. Taqaddamat perhitungan malamnya maju. Au ta'akhkharat atau mundur. Kullu dzalika semua perincian itu semua perincian itu bistiqra'il Imam Syafi'i. Bistiqra'i dengan penelitian. Bistiqra'i dengan penelitiannya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Radhiyallahu mudah-mudahan ridha Allah siapa Allah anhu kepada Imam Asy-Syafi'i. Ini semua karena fikih yang kita kaji ini adalah fikih Syafi'i, maka yang disebutkan memang hanya Imam Syafi'i saja. Adapun ikhtilaf-ikhtilafnya mungkin ada di kitab-kitab yang lain yang diperpanjang penjelasannya. Contohnya mungkin Rahmatul Ummah, di situ sudah pasti dijelaskan. Tetapi dari Imam Syafi'i sendiri bahwa seorang perempuan ketika sudah nifas maka harus diperhatikan mengenai darah yang keluar setelahnya. Apakah darah tersebut hanya keluar paling sedikitnya lahdah atau kaprahnya 40 hari dan paling banyaknya itu adalah 60 hari. Nah, yang paling jarang itu biasanya yang 60 hari. Wa yuhsabun naqa'un naqisu 'anil 15. Wa yuhsabu dan dihitung. Wa yuhsabu dan dihitung an-naqa'u apa suci. An-naqisu yang kurang. Anil 15 dari 15 hari. Al-mutakhallilu masa bainal wiladati. Al-mutakhallilu masa jadi masih mensifati an-naqa'un naqisu, yakni masa bainal wiladati antara kelahiran, antara melahirkan wa khurujid dami dan keluarnya darah. Au bainad dima'i minas sittina, atau antara darah, au bainad dima'i atau antara darah minas sittina dari masa 60 hari. Wa idza jawazad damu,
Wa idza jawaza, dan jika melewati adamu apa darah as-sitina 60 hari. Wa idza jawaza, dan jika melewati adamu apa darah as-sitina 60 hari, fahuwa istihadatun, maka itu namanya darah istihadah. Nah, kita akan langsung lanjut ke bab a'darus sholati, udurnya sholat. Apa ada udur bang sholat itu? Ada. Atau udur disengaja? Kalau disengaja bukan udur. Sengaja nggak sholat karena kerja capek, kecapean, sengaja tidur. Lalu tanya, kok nggak sholat, ketiduran ya? Jadi a'dar itu jamak dari udur. Udur atau adarun. Ketika sudah udur, maka seorang hamba atau mukallaf kemudian dia meninggalkan ibadah sholatnya, itu tidak apa-apa, tidak dosa. Kalau udur, berarti udur syar'i namanya. Udur yang diterima oleh syariat. Karena ada udur yang tidak diterima oleh syariat. Nah, udur ini kita harus ketahui bahwasannya ada catatan nanti. Ada usaha dan ada keyakinan bahwasannya saya itu biasanya, contoh saya tidur jam 12, jam 1 lah, bahasa Qailullah ya. Tidur siang sejenak. Biasanya saya pasti bangun. Atau zaman sekarang gampangnya pakai alarm. Alarm bukan cuma satu HP. Istri punya, dia punya, anak punya. Masa tidak ada yang bangunin begitu. Ternyata sudah dibangunkan dan dia tidak mau bangun, berarti sudah termasuk bukan udur. Itu berdosa berarti. Nah, faslun, satu pasal a'darus sholati ithnani. A'daru adapun udur ya. Beberapa udur sholat ithnani ialah 2. Jadi ada udur sholat 2 hal ini yang ketika terjadi pada seorang hamba yang memang sudah tertuntut untuk melaksanakan ibadah-ibadah syariat, maka tidak akan berdosa. Qadha, ya tetap qadha. Kalau qadhanya karena udzur syar'i, maka tidak disunahkan terburu-buru, secepatnya enggak. Tapi kalau sengaja meninggalkan ibadah salat, wajib segera mengqadha. Bahkan keterangan dalam kitab Fathul Mu'in, melakukan kesunahan-kesunahan dihukumi haram karena mendahulukan yang sunnah, kewajibannya tidak. Ya katakanlah dari seorang bos, kamu kerjakan ini wajib dikirim hari ini, ternyata ngerjain yang lain. Marah nggak kira-kira? Marah. Kewajiban sholatnya ditinggal, lalu mengerjakan hal-hal yang lain yang berupa kesunahan, maka itu dalam kitab Fathul Mu'in hukumnya diharamkan. Bukan cuma di Fathul Mu'in, Sulam Taufik pun juga menjelaskan hal tersebut. Terus bagaimana kalau sholat tarawih? Ya sambil lalu diqadha yang wajib. Al-makna artinya annal a'darah sesungguhnya udur. Sesungguhnya udur allati la ya'samu, tidak berdosa. Annal a'darah sesungguhnya udur allati yang la ya'samu, tidak berdosa. Man, siapa orang akhara, mengakhiri as-salata, pada salat, an waktiha, dari waktunya. Dari waktunya salat maksudnya bisa babiha, sebab udur, sebab a'dar. Ithnani ialah 2.
An-naumu ialah tidur. Tidur dan ketiduran sama enggak? Beda. Nanti ada perinciannya. Jadi kalau tidur itu kebablasan, enggak ada yang bangunin, alarm enggak ada. Sudah ada alarm, cuman kebablasan. Itu layak tamu, tidak akan berdosa meninggalkan sholatnya. Tapi tetap qadha. Annal awwala, sesungguhnya yang pertama. Annal awwala, sesungguhnya yang pertama, min a'dari sholati, dari udur-udurnya sholat, ayyana masyakhsu, ayyana tidur, asyakhsu siapa orang, ayyana tidur, asyakhsu siapa orang, qabla dukhuli waqtiha, qabla sebelum dukhuli waqtiha masuk waktunya, mutlaqan mutlak, au ba'dahu atau setelah masuk waktu, atau setelah masuk waktu. Jadi kalau tidur sebelum masuk waktunya sholat jam 12 itu masih belum waktunya sholat kalau daerah sini Denpasar. Karena kita sholat itu setengah satu lebih ya, hampir jam 1. Tidur sampai waktunya zuhur hilang. Maka itu tidak apa-apa. Biasanya hal tersebut terjadi ketika Ramadan. Puasa begadang, zuhur ya masih tidur sampai ke asar kalau nggak dibangunin. Jadi dia harus menginformasikan kepada orang di sekitarnya bahwa nanti kalau sudah masuk waktunya zuhur atau mau habis waktunya asar harus ada yang membangunkan. Kalau sudah terbiasa seperti itu dan tidak ada yang membangunkan dan dibiarkan begitu saja, maka orang yang di sekitar itu yang dosa juga. Wajib hukumnya. Anak muda biasanya Ramadan di perkampungan itu begadang kebanyakan. Enak puasanya, zuhur baru bangun, berarti puasanya berapa jam itu? 6 jam. Ya 2 bulan Ramadan ini kuat dia. Bahkan sampai 12 mau buka Ramadan itu ya masih tidur. 3 bulan 1 tahun kuat dia puasanya Ramadan maksudnya. Wahwa dan dia yadhunnu menyangka. Dzon ini keyakinannya lebih dari 60%. Dzon prasangkanya kuat. Annahu bahwasannya yastaiqidu dia terbangun. Qabla sebelum ayyadhiqa sempit, mepet, kecepit, al-waktu anha dari sholat. Summa la yastaqidu illa ba'da dhaiqihi. Summa lalu la yastaqidu dia tidak terbangun. La yastaqidu dia tidak terbangun illa kecuali ba'da dhaiqihi setelah mepet waktunya. Illa kecuali ba'da dhaiqihi setelah mepet waktunya. Nah, jadi
kita umpama punya keyakinan bahwasannya kalau saya hari Minggu itu libur kerja, saya coba tidur di jam 11 atau jam 12 karena sudah capek lelah, waktunya jam istirahat ketika Minggu. Punya keyakinan biasanya saya tidur siang itu cuma 1 jam, 2 jam. Ternyata bablasnya itu di sini batasannya masih tersisa waktu kepepet. Katakanlah asar jam setengah 4, kurang 5 menit. Secukupnya waktu dia untuk sholat, untuk wudhu kemudian takbir, maka kondisi seperti itu adalah waktu tahrim, waktu yang diharamkan, tapi tetap dilakukan sholat. Maka ketika dia sudah masuk pada waktu tahrim tersebut, ia layak sama, dia tidak berdosa karena sudah kebiasaan. Biasanya saya tidur cuma 1 jam biasanya, tanpa alarm pun saya biasanya memang cepat bangun siang itu. Maka dia tidak dihukumi berdosa. Apakah ketika saya wudhu ternyata saya hanya ditakbir saja yang masih tersisa dari waktu sholat zuhur, apakah terus dilanjutkan? Lanjutkan. Kalau dalam kitab Sulamul Munajat, dia itu yang penting ketika waktunya takbir Allahu Akbar di rohnya terucap, maka dia sudah masih kebagian waktunya sholat zuhur, meskipun separuhnya dia masuk di sholat asar. Ini contoh yang terburu-buru. Ada contoh orang yang sholat saking khusyuknya jam 12 atau ketika masuk waktu sholat zuhur, dia sholat khusyuk menikmati yang dia baca sampai tanpa terasa hilang waktu sholat zuhur. Belum selesai. Pernah ada seperti ini? Tidak ada. Sampai jam 2 belum selesai, sampai jam 3 belum selesai, saking menikmati ibadah sholat. Baca satu persatu atau enggak khusyuk, diulang lagi bacaannya sampai lewat waktunya sholat zuhur itu, dia masih belum selesai sholat zuhurnya, maka dia tetap melanjutkan. Jangan dibatalkan. Membatalkan sholat itu haram hukumnya. Membatalkan sholat berhenti itu haram hukumnya. Lah kalau hujan Pak gimana? Tetap lanjutkan. Supaya tidak mengkodok, dan kalau umpama sengaja dihentikan sholat itu haram hukumnya. Kalau punya niatan begini bagaimana? Nanti kalau hujan saya hentikan sholatnya, itu sudah batal itu. Sebelum turunnya hujan dia sudah batal sholatnya, karena dia ta'liqun niat, dia menggantungkan niat. Nah di sini punya keyakinan bahwasannya dia terbangun atau sudah menggunakan alarm. Biasanya alarm saya ini yang membangunkan, ternyata mati HP-nya, baterainya habis, maka dia tidak berdosa ketika dia lewat waktunya sholat yang dia tinggalkan. Sedangkan mengkodoknya tidak disunnahkan untuk tidak diwajibkan untuk terburu-buru. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia la ya'thamu, tidak berdosa. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia la ya'thamu, tidak berdosa bihadat ta'khir, dengan mengakhiri ini. Wala tajibu alaihi fawriyatul qada'i, wala tajibu, dan tidak wajib alaihi baginya, wala tajibu, dan tidak wajib alaihi baginya, fawriyatul qada'i, apa menyegerakan qada'. Jadi tidak wajib. Berbeda kalau kita sengaja meninggalkan sholat itu wajib. Zuhur ditinggalkan dengan sengaja, lalu masuk waktunya sholat asar, maka apakah asar dulu atau zuhur dulu? Zuhur dulu.
Ini qaul yang rajih, yang diunggulkan, zuhur dulu, karena ada unsur kesengajaan. Umpama kasusnya dengan udzur yang ada di sini diterima oleh syariat, kemudian dia meninggalkan salat zuhur karena ketiduran, lalu masuk waktunya salat asar, apakah asar dulu atau zuhur dulu? Asar dulu, karena tidak diwajibkan untuk menyegerakan mengqadha salat zuhurnya. Karena alasannya ia meninggalkan salat zuhur diterima atau sesuai dengan hukum syariat. Nah, kemudian hukum kebalikannya. Bi khilafi ma idza nama fil waqti wa huwa yadullu anna an-nawma yastaghriqul waqta fa innahu ya'thamu bin nawmi awwalan. Bi khilafi ma berbeda kasusnya. Bi khilafi ma berbeda kasusnya. Jika nama fil waqti, nama tidur. Bi khilafi ma berbeda kasusnya idza nama jika tidur. Fil waqti di waktunya sholat, artinya sudah masuk waktunya sholat. Kalau tadi di awal itu sebelum waktunya sholat. Kalau umpama waktunya sholat sudah masuk kemudian ketiduran, ini kasusnya masuk ke dalam kasus yang kedua ini. Nama dia tidur fil waqti di waktunya sholat, artinya sudah adzan dia tidur. Wa huwa yadunnu, wa huwa dan dia yadunnu yakin atau berprasangka. Wa huwa dan dia yadunnu menyangka. Anna nauma sesungguhnya tidur. Yastaghriqu akan menghabiskan al-waqta pada waktu sebentar saya scroll dulu. Oke. Wa huwa yadunnu anna nauma sungguhnya tidur yastaghriqu akan menghilangkan menghabiskan awal al-waqta pada waktu. Fa innahu maka dia sesungguhnya dia ya'thamu berdosa bin naumi sebab waktu. Bin naumi sebab tidur. Bin naumi sebab tidur. Awalan pertama, artinya karena tidur. Jadi jelas kalau yang ini ya. Kalau umpama dia tidur sudah masuk waktunya. Ketika sudah masuk waktunya, dia punya prasangka bahwa tidurnya saya ini akan menghilangkan waktu saya untuk bangun atau sisa waktu dari sholat itu. Maka dia berdosa sampai habis maksudnya waktu sholatnya, sampai tidak sholat. Kalau umpama terbangun berarti kan la yastaghriqu. Kalau di sini yastaghriqu menghilangkan sisa waktu atau waktu sholat tersebut, maka dia akan berdosa. Berdosa yang pertama itu sebab tidurnya. Jadi tidurnya itu yang menyebabkan dia dosa. Wa bi ikhrajis sholati 'anil waqti. Wa bi ikhrajis sholati dan sebab mengeluarkan salat. Wa bi ikhrajis sholati dan sebab mengeluarkan salat anil waqti dari waktunya. Wa bi ikhrajis sholati dan sebab mengeluarkan salat anil waqti dari waktunya. In istaghraqa naumuhu, jika istaghraqa menghabiskan, menghilangkan naumuhu tidurnya al-waqta pada waktu
Sanian yang kedua. Artinya alasan yang kedua, dosanya itu kenapa? Satu, karena dia tidur. Jadi selama dia tidur itu tidak didoakan sama malaikat itu. Tidak dimintakan istighfar itu. Muhammad bismillahirrahmanirrahim, saya niat tidur. Padahal dalam hatinya punya keyakinan saya itu pasti melewatkan waktu sholat ini. Bingung dah malaikatnya itu. Malaikatnya mau ngasih pahala karena dia niat tidur. Dia baca doa mau tidur, baca bismillah. Tapi dalam dirinya dia tahu bahwa dia akan melewati waktunya. Dibuat-buat aja, insya Allah enggak. Itulah insya Allah andalannya. Insya Allah yakin atau enggak? Enggak. Di sini contohnya insya Allah yakin bahwa dia akan kebablasan. Maka dia akan berdosa. Alasannya dosanya itu karena dia tidur. Yang kedua, karena dia mengeluarkan waktu sholat tersebut, hilang waktunya. Seperti itu. Wa tajibu alaihi al-fawriyatu fil qada. Wa tajibu dan wajib. Wa tajibu dan wajib alaihi baginya. Wa tajibu dan wajib alaihi baginya al-fawriyah itu apa? Menyegerakan fil qada'i, dalam mengqada. Wajib dia berarti. Sekarang kalau kita tanya berapa kali wajibnya kita mengqada ini? Banyak. Dulu mungkin ya. Kalau cuma prasangka, oh iya saya ingin sih mengqada sholat itu, tapi pelaksanaan qada sholat saya ini karena khawatir. Dulu saya itu tidak tahu ilmunya ketika melakukan ibadah. Siapa tahu ada sholat yang tidak diterima oleh Allah. Saya akan mencoba untuk mengqada setiap habis sholat 5 waktu saya akan tambahkan sholatnya. Nah itu sunnah. Artinya tidak wajib fawriyah, tidak harus segera. Kasusnya di sini harus segera. Capek tidak capek, itu harus segera. Kalau kondisi kerja bagaimana Pak? Lalu mengakhiri, makanya nanti ada niatan yang harus diucapkan. Oh iya saya nanti niat sholat umpama asar ya. Biasanya kalau asar itu tidak sholat langsung ya. Nanti pulangnya jam 5. Kalau langsung. Kadang nunggu kalau kurang 10 menit. Ngilangin capek dulu. Yang penting diniatkan sebelumnya agar tidak termasuk ya'tham di sini karena masuk pada waktu tahrim. Dengan catatan kalau memang alasannya kerja, ini kerjanya sudah diniatkan dengan baik atau baca kitab, cari ilmu, itu boleh. Nanti ada penjelasannya. Nah, di sini kita lanjut. Wa yusannu, dan disunnahkan iqaduman, membangunkan orang. Wa yusannu, dan disunnahkan iqaduman, membangunkan orang. Wa yusannu, dan disunnahkan iqaduman, apa? Membangunkan orang nama yang tidur. Man qabalal waktu, sebelum masuk waktu. Liyudrika sholata fi waktiha, liyudrika agar apa bahasa Indonesianya? Liyudrika itu agar mengenai, nggak lewat maksudnya. Liyudrika sholata, agar bisa melaksanakan, gitu aja dah. As-sholata, pada sholat. Fi waktiha, di waktunya. Kalau ada orang suaminya, istrinya tidur sebelum waktunya sholat duhur, kemudian masuk sewaktunya sholat duhur, sunnah membangunkannya. Niat gak niat, ini sudah masuk dalam ketetapan di atas. Si suami, oh iya biasanya saya bangun sebelum hilang waktu sholat duhur. Sunnah bagi orang di sekitarnya membangunkan, dapat pahala. Amman, adapun orang nama yang tidur ba'da
setelah wujub sholati, wajibnya sholat, berarti ketika masuk waktu itu kan sudah wajib sholat, waktunya itu sudah masuk pada waktu wajibnya sholat. Fayajibu iqaduhu, fayajibu maka wajib iqaduhu, membangunkannya. Jadi kalau dia ternyata tidurnya pas waktu masuknya sholat, maka wajib membangunkan bagi orang sekitarnya. Ketiduran, jangan nunggu lama. Kalau nunggu lama tambah males umpama. Karena kita atau keluarga kita, katakanlah pasangan kita, kalau suami saya ini ketika sudah masuk waktunya duhur, kalau saya biarkan dia terus tidur, biasanya tambah males dia. Paksa aja bangunin. Baru 5 menit marah ternyata. Nggak apa-apa. Hukumnya wajib. Baik istrinya juga iya. Wajib. Wajib bangun. Wajib dibangunkan. Berarti kalau tidak dibangunkan bagaimana? Dosa sak keluarga itu. Dosa. Maka kita harus mengetahui ini, bahwasanya sholat itu juga ada yang meninggalkan sholat itu ada yang tidak berdosa, tapi dengan catatan alasannya adalah syariat, sesuai. Wanisyanu dan lupa. Lupa ini juga termasuk ya. Lupanya itu ingat hati-hati. Ketika sudah masuk waktu sholat zuhur, ingat dia kerja lupa, maka tetap masuk dosa itu. Lupanya itu mulai sebelum waktu masuk sholat sampai terus hilang waktunya, itu lupa. Selama itu dia lupa. Tapi kalau dia dengar adzan, oh iya sudah masuk waktunya adzan, ingat dia terus, ingat di jam 2, jam 3 sampai hilang waktunya duhur, maka itu bukan termasuk udzur salat. Dia termasuk orang yang berdosa karena meninggalkan salat tersebut. Insyaallah ini saja malam hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya minggu depan. Mudah-mudahan kita istiqomah dan kita bisa memahami apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, kita amalkan, karena fikih tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, keluarga kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.